Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah Ekologi Pedesaan dan Pertanian, dan topik kita pada pagi hari ini adalah proses koadaptasi dan pembentukan ragam sistem agroekologi. Jadi kalau lihat ilustrasi yang ada di screen Anda ini, di bagian kiri, di situ Anda melihat bagaimana keragaman sistem agroekologinya ya. Dan tentu saja keragaman sistem agroekologi ini bukan suatu yang alamiah ya, artinya sudah dari dulunya seperti itu. Tentu hal itu tercipta karena ada intervensi dari manusia, dan karena itu penting untuk kemudian memahami bagaimana intervensi itu dilakukan, dan konsep untuk bisa menjelaskan hal itu adalah koadaptasi ya. Jadi bagaimana manusia itu melakukan adaptasi dan kemudian juga lingkungan ya, di mana dia melakukan adaptasi itu merespon balik ya. Jadi ada proses adaptasi timbal balik atau koadaptasi. Untuk memulai, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sebetulnya adaptasi ya, dan bagaimana kemudian manusia melakukan adaptasi ini dengan lingkungannya ya. Nah, berbicara mengenai adaptasi ini, tentu saja tidak hanya dilakukan oleh manusia saja ya. Jadi semua makhluk hidup itu pada dasarnya melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Hanya saja nanti kita akan melihat adaptasi yang dilakukan oleh manusia itu tentu punya ciri-ciri, punya karakteristik yang khas ya, yang jauh lebih kompleks daripada makhluk hidup yang lain ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana pengertian adaptasi ini, ya kurang lebih seperti ini ya. Jadi adaptasi adalah bagaimana makhluk hidup itu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya ya. Kan lingkungannya kan tidak statis ya, lingkungannya berubah, lingkungannya juga bervariasi secara dimensi waktu maupun dimensi geografis gitu ya. Sehingga variasi itu tentu menciptakan tantangan tersendiri terhadap makhluk hidup yang tinggal di situ gitu ya. Dan mau nggak mau dia harus menyesuaikan diri supaya kelangsungan hidupnya dapat terus dipertahankan. Nah, waktu di SMA Anda tentu sudah mempelajari ya bahwa ada tiga jenis adaptasi itu yang dilakukan oleh semua makhluk hidup. Pertama adalah adaptasi morfologi ya. Jadi di sini seperti apa istilah morfologi itu, adaptasinya itu dilakukan dengan menyesuaikan bentuk atau struktur tubuh luar, artinya yang bisa kita lihat gitu ya, supaya fit ya dengan kondisi lingkungan yang dia tinggal di situ ya. Misalnya kalau unggas ya yang memakan biji tentu akan beda ya paruhnya itu dengan burung yang meminum madu misalnya ya. Kalau kalau meminum madu pasti paruhnya akan panjang seperti pipa begitu ya. Tetapi kalau dia memakan daging atau memakan biji pasti paruhnya berbeda begitu ya. Lalu manusia misalnya ya, manusia itu kalau tinggal di daerah yang dingin ya, itu tubuhnya juga akan merespon ya. Dan itu biasanya rambut, bulu-bulu atau kukunya itu tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan yang tinggal di daerah panas ya. Nah, ini yang disebut sebagai adaptasi morfologi. Nah, adaptasi berikutnya adalah fisiologi. Nah, kalau morfologi ini bentuk penyesuaiannya itu bisa kita lihat karena itu kita lihat pada bentuk tubuh atau struktur tubuh luarnya. Maka kalau di fisiologi ini tidak bisa kita lihat karena itu menyangkut fungsi kerja dari organ-organ tubuhnya ya. Misalnya kalau kita tinggal di daerah yang panas, maka tubuh kita mengeluarkan keringat lebih banyak ya untuk mempertahankan suhu kita tetap normal gitu ya. Atau misalnya hewan itu yang memakan tumbuhan, herbivora, dengan hewan yang memakan daging, karnivora, atau dua-duanya omnivora, itu pasti usus dan enzim pencernaannya itu beda ya. Dan itu tentu tergantung kepada apa yang dia konsumsi ya. Nah, ini yang disebut sebagai adaptasi fisiologis ya. Begitu juga kalau tumbuhan itu ada beberapa tumbuhan yang organnya itu punya fungsi untuk mengeluarkan bau tertentu yang bisa mengundang serangga untuk datang lalu membantu penyerbukannya. Nah, ini yang disebut sebagai adaptasi fisiologi. Yang terakhir adalah apa yang disebut sebagai adaptasi tingkah laku ya. Jadi di sini penyesuaian yang dilakukan adalah dengan merubah tingkah laku sesuai dengan perubahan lingkungannya ya. Misalnya kalau di musim kemarau kan pohon jati itu merontokkan daun-daunnya kan ya, dan itu dilakukan untuk mengurangi penguapan ya. Atau bunglon ya, bunglon itu kan bisa mengubah warna tubuhnya sesuai dengan lingkungan dia berada gitu ya. Jadi dia melakukan kamuflase untuk menghindar dari pemangsa misalnya gitu ya. Biasanya kalau kita dari ruangan yang gelap lalu keluar gitu ya,
kan kita silau ya, lalu kita mengerjap-ngerjapkan mata supaya kita bisa beradaptasi dengan cahaya yang terang itu ya. Jadi ini adaptasi pada semua makhluk hidup. Nah, tentu adaptasi pada manusia itu jauh lebih dinamis dan kompleks ya. Jadi ini manusia ini kan kemudian ada sistem sosialnya ini, lalu dia beradaptasi dengan ekosistemnya. Dan di sini kita lihat di dalam adaptasi itu ada pertukaran energi, material, dan informasi yang sifatnya timbal balik ya antara sistem sosial dan ekosistem. Jadi ekosistem itu memberi jasa dalam bentuk energi, misalnya pangan ya, sinar matahari gitu ya. Lalu material ya macam-macam ya, kayu, pangan itu sendiri ya, tumbuhan ya apapun ya, air ya dan segala macam itu. Lalu juga seluruh komponen di dalam ekosistem itu kan sebetulnya terorganisir dengan baik ya, dan itu kemudian memberikan informasi kepada manusia. Manusia bisa mencermatinya, mengamatinya, lalu bisa mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana ekosistem itu bekerja. Dan dengan bekal itu, dia bisa mengembangkan teknologi dan segala macam yang bisa memanfaatkan ekosistem ini secara lebih efektif, misalnya begitu ya. Sebaliknya, adaptasi manusia terhadap ekosistem ini juga kemudian memberikan kontribusi energi, material, dan informasi juga kepada ekosistem ya, jadi timbal balik begitu ya. Manusia mengubah dengan teknologi itu sehingga dia meninggalkan jejak-jejak pada alam, baik jejak itu bersifat energi, materi maupun informasi. Jadi di sini kita melihat bagaimana berbeda dengan di makhluk hidup yang lain, adaptasi yang dilakukan manusia pada ekosistemnya itu jauh lebih kompleks ya, melibatkan berbagai macam komponen seperti terlihat di sini. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana kemudian adaptasi itu terjadi ya secara lebih detail dan bagaimana itu kemudian menghasilkan kapasitas adaptif yang berbeda-beda ya. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang disebut koadaptasi itu adalah adaptasi yang sifatnya timbal balik ya, seperti tadi digambarkan ya. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa koadaptasi ini tidak saja berlangsung antar sistem ya, antara sistem sosial dengan ekosistem gitu ya, karena ada pertukaran timbal balik dalam hal energi, material, dan informasi, tetapi di masing-masing sistem itu sendiri juga terjadi koadaptasi ya. Jadi di ekosistem ini kan ada udara, air, tanah, cuaca, pohon, ya macam-macam ya. Itu satu sama lain saling berinteraksi dan satu sama lain tentunya berusaha untuk melakukan koadaptasi ya, untuk fitting together, satu sama lain supaya saling klop begitulah kurang lebih ya. Nah, hal yang sama juga terjadi pada sistem sosial ya. Sistem sosial itu kan macam-macam ya, ada populasi ya, kemudian ada pola-pola organisasi sosialnya, ada ideologi, ada bahasa, ada teknologi, dan macam-macam ya. Dan ini semua juga saling melakukan adaptasi ya, satu sama lain ya. Bahwa nanti adaptasinya itu mengarah kepada keberlanjutan jangka panjang atau tidak, itu soal yang berbeda yang nanti akan kita diskusikan. Tetapi sebetulnya semuanya ini saling melakukan koadaptasi satu sama lain. Nah, di sini satu ilustrasi ya, bagaimana koadaptasi itu terjadi dan kemudian bagaimana koadaptasi itu menimbulkan masalah dan kemudian direspon kembali supaya adaptasinya itu menjadi lebih baik. Jadi misalnya salah satu kontribusi ekosistem terhadap sistem sosial kan pangan ya. Dan itu antara lain disumbang oleh ikan di laut ya. Jadi sumber daya perikanan yang ada di laut itu berkontribusi kepada sistem sosial dengan menyediakan makanan ya. Dan supaya itu bisa diperoleh, maka manusia mengembangkan teknologi ya, teknologi penangkapan ikan untuk bisa memperoleh ikan dalam jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan mereka. Pada gilirannya, teknologi ini bisa saja tidak berkelanjutan ya, misalnya dengan menggunakan jaring apung itu kan sebetulnya overfishing ya, dan ikan-ikan yang kecil-kecil itu juga ikut ketangkep di situ. Ini kan satu proses adaptasi sebetulnya, tapi kemudian adaptasi di dalam ekosistem ini jadi bermasalah karena ketika terjadi overfishing ini juga mengancam burung-burung yang juga mengkonsumsi ikan itu, kemudian juga mengancam lumba-lumba, anjing laut juga yang memangsa ikan-ikan itu ya. Dan masalah yang seperti ini ya, jadi bagaimana koadaptasi di dalam ekosistem yang bermasalah karena ada overfishing ini, kemudian menyediakan informasi ya yang kemudian dipahami oleh lembaga-lembaga konservasi, lalu mereka melakukan kampanye kepada masyarakat, kepada pemerintah, ya. Masyarakat memberikan tekanan juga kepada pemerintah.
Lalu ini juga menjadi laporan ke PBB, PBB menekan pemerintah ya, sehingga kemudian pemerintah melakukan regulasi yang mengatur supaya teknologi penangkapan ikan tidak seperti itu ya, supaya berkelanjutan. Lalu pemerintah juga memberikan penyuluhan, pendampingan kepada nelayan supaya hal itu tidak terjadi. Jadi di sini kita melihat proses koadaptasi itu tidak sekali jadi, tetapi berlangsung secara terus-menerus dan timbal balik. Nah, kemampuan untuk terus menyesuaikan diri atau melakukan adaptasi yang dinamis gitu ya, yang terus-menerus seperti itu sesuai dengan perubahan tantangan itu, inilah yang disebut sebagai kapasitas adaptif ya. Dan kapasitas adaptif ini terdapat baik pada sistem sosial maupun pada ekosistem ya, tentu dengan karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi misalnya kalau di dalam ekosistem, kapasitas adaptif itu sangat bergantung kepada perubahan yang lambat ya, sehingga komponen-komponen atau unsur-unsur di dalam ekosistem itu nanti bisa saling beradaptasi satu sama lain secara pelan-pelan gitu ya, dan kemudian menciptakan stabilitas ya. Lalu di sini ada beberapa persyaratan kunci di dalam kapasitas adaptif sebuah ekosistem itu. Pertama adalah adanya memori ya dan warisan ekologis ya, misalnya ada DNA. Itu kan sebetulnya memori ya, dan memori itu kan kemudian juga misalnya ketika tubuh kita terkena virus COVID misalnya ya, kan itu punya memori ya. Dia bertarung di situ sehingga kemudian pada kelanjutannya ketika ada virus serupa, kita bisa beradaptasi lebih lebih baik ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian keragaman, jadi semakin beragam ya ekosistem dan unsur-unsurnya, dalam ini dari sisi genetik maupun spesiesnya, maka kapasitas adaptifnya itu akan jauh lebih tinggi ya. Makanya kalau agroekosistemnya itu berciri monokultur, itu sebetulnya jauh lebih rentan ketimbang yang masih berciri diversity semacam ini. Nah, ini kemudian dinyatakan di sini jadi semakin heterogen ekosistem itu, jadi ini pada tataran ekosistemnya, maka dia akan semakin adaptif ya. Nah, jadi di dalam ekosistem ini kepedulian utamanya adalah supaya kapasitas adaptifnya ini tetap terjaga, itu adalah bagaimana variabel-variabel sistemnya itu berevolusi secara lambat ya. Kalau perubahannya itu terlalu dramatis gitu ya, terlalu ekstrim dalam jangka yang sangat pendek, tentu kapasitas adaptif dari ekosistem ini juga sangat rendah ya, dan dia kemudian mengalami banyak kerusakan. Nah, pada sistem sosial tentu kapasitas adaptifnya berbeda ya. Di sini kapasitas adaptifnya tergantung kepada bagaimana proses pembelajaran ya. Baik pembelajarannya itu pada level individual maupun level kelembagaan ya. Jadi masyarakat kan menghadapi perubahan, ketidakpastian. Tadi saya contohkan perubahan ketika ekosistemnya rusak karena overfishing gitu ya. Nah, sejauh mana manusia ya, baik secara individu maupun secara kelembagaan itu belajar dari proses itu, maka itulah yang menentukan kapasitas adaptifnya. Dan di sini persyaratan kuncinya adalah trial and error ya, jadi belajar dari kesalahan, lalu memperbaiki diri, ya, memperoleh bentuk adaptasi yang lebih baik dan seterusnya. Lalu kemudian harus ada kolaborasi dan power sharing. Tanpa itu tentu sistem sosialnya tidak bisa beradaptasi dengan baik. Ada proses kampanye tadi ya dari organisasi konservasi, lalu pemerintah responsif dan segala macam ya, seperti itu. Lalu kemudian juga institutional diversity ya, jadi keragaman kelembagaannya. Maka pada sistem yang tidak demokratis ya, otoriter gitu ya, itu pasti jauh lebih rentan ketimbang sistem sosial yang demokratis. Nah, di sini kepedulian utamanya adalah kemampuan inovasi ya di antara berbagai organisasi dan institusi dalam masyarakat yang itu sangat diperlukan untuk membangun kapasitas ya. Nah, tentu saja dua hal ini saling bersifat timbal balik ya, seperti dicontohkan pada kasus overfishing tadi ya. Berdasarkan adaptasi ekologisnya ini ya, jadi bagaimana manusia beradaptasi dengan alamnya itu ya, secara timbal balik itu, maka sebetulnya perkembangan peradaban manusia itu juga bisa dilihat ya, sejarahnya ya, kemajuannya itu berdasarkan adaptasinya itu ya. Jadi ketika pada tahap pemburu meramu itu tentu adaptasi ekologisnya sangat terbatas ya, karena pada dasarnya tidak ada kegiatan domestikasi, tidak ada budidaya. Manusia hanya berburu ya dan mengambil atau meramu hasil hutan yang sudah ada. Jadi dia tinggal memanfaatkan yang sudah ada dengan intervensi yang sangat minimal ya. Jadi ekosistem dibiarkan apa adanya. Lalu kalau apa yang tersedia itu sudah berkurang, maka dia akan pindah gitu ya,
atau satwa yang diburu itu kan ada daya jelajah ya hewan itu, karena hewan-hewan itu juga membutuhkan makanan, makanannya juga mungkin berubah menurut menurut cuaca ya, menurut iklim atau berkurang maka dia harus berpindah, maka manusia yang berburu hewan itu juga akan berpindah-pindah gitu ya. Seperti itu. Lalu kemudian cenderung subsisten dan permukimannya juga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil supaya memudahkan mobilitas ya, mengikuti hewan yang diburu atau ketersediaan pangan di hutan dan seterusnya. Masyarakatnya jauh lebih egaliter gitu ya, tidak ada diferensiasi sosial yang cukup rumit di situ ya. Nah, ini kemudian berkembang ketika adaptasi ekologinya itu dalam bentuk ladang berpindah. Ini adalah tahap agraris awal. Jadi di sini sudah ada upaya melakukan domestikasi, tetapi sifatnya masih pada tahap yang awal ya. Di sini budidaya pertaniannya heterokultur, belum monokultur, dan bersifat tertutup. Artinya tertutup itu input dari luar itu sebetulnya sangat minim ya. Tidak ada pupuk, kimia, dan segala macam, tetapi semuanya dipenuhi dari situ ya. Misalnya kemudian kayu-kayu yang dari hutan yang ditebang itu dibakar ya, itu kemudian memberikan unsur yang bermanfaat untuk kesuburan tanah ya. Tetapi kemudian ketika unsur haranya itu semakin berkurang, dia tinggalkan lokasi itu, berotasi ke tempat lain ya, sehingga lokasi awal itu makin lama mengalami pemulihan ya, dan itu kembali subur ya. Ini juga cenderung subsisten, pemukimannya berkelompok dalam satu lokasi tergantung pada rotasi tadi, diferensiasi sosial mulai tampak tetapi stratifikasinya masih sangat sederhana. Nah, ini akan berbeda sekali pada adaptasi ekologis tahap yang lebih lanjut ya, yang seperti kita lihat sekarang. Di sini sudah intensif sekali pertaniannya, monokultur gitu ya. Kemudian sawah mulai dikembangkan, itu contoh bagaimana sangat intensif itu kan sawah ya. Lalu inputnya tidak lagi tertutup, tetapi dia diberi input dari luar dengan membuat irigasi supaya air masuk di situ. Air juga mengandung unsur hara yang berasal dari luar dan seterusnya ya. Kemudian pada tahap lebih lanjut ada pupuk kimia dan segala macam. Nah, ini kemudian masyarakatnya menetap karena tidak lagi rotasi ya, kemudian lebih komersial, tidak lagi subsisten, kemudian terbentuk desa, dengan sendirinya ada struktur kepemimpinan dan segala macam, pelapisan sudah terjadi, diferensiasi sosial sangat tinggi, dan lebih hierarkis seperti itu ya. Nah, jadi ini penjelasan bagaimana sih sebetulnya koadaptasi itu dilakukan oleh manusia dan kemudian itu juga menggambarkan perkembangan peradabannya ya, yang itu sangat ditentukan oleh bagaimana manusia itu melakukan adaptasi ekologis pada lingkungannya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bagaimana koadaptasi yang dilakukan oleh manusia tadi kemudian membentuk ragam sistem agroekologi ya. Tadi sudah sekilas sebetulnya juga tercermin di dalam perkembangan peradaban itu kan kemudian sistem agroekologinya mulai berkembang ya. Dari dulunya tanpa ada intervensi, lalu kemudian ladang berpindah, lalu kemudian ada pertanian menetap yang intensif. Jadi itu menggambarkan terbentuknya ragam sistem agroekologi ya. Nah, mari kita melihat lebih mendalam bagaimana adaptasi itu kemudian bisa membentuk ragam sistem agroekologi ini. Nah, kalau kita melihat ekosistem secara alamiah ya, tidak ada intervensi manusia, sebetulnya alam itu ya, ekosistem itu juga punya kemampuan adaptif ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Dan itu artinya apa? Artinya kalaupun tidak ada intervensi manusia, itu di alam itu juga akan terjadi suksesi ekologis ya, yang berlangsung alamiah ya. Jadi misalnya kalau suatu daerah itu terjadi kebakaran hebat ya, semuanya habis ya, tetapi lama-kelamaan ya, dia akan melakukan proses pemulihan ya dengan model sosial ekologi semacam ini ya. Jadi dimulai dari spesies-spesies pionir ya seperti lumut ya, lalu kemudian ada gulma, lalu ada semak-semak yang perennial ya, sudah usianya panjang begitu ya. Lalu kemudian ada intermediate spesies ya, jadi ada spesies-spesies yang tahap tengah gitu ya. Ini kemudian semak belukarnya lebih tinggi gitu ya, kemudian ada pohon-pohon dengan kayu yang lunak gitu ya. Ini sudah mulai tumbuh gitu ya, ada pinus ya dan segala macam. Sampai kemudian ekosistem ini juga punya komunitas yang lebih klimaks ya. Jadi itu tahap-tahap puncaknya ya. Di sini kita melihat banyak sekali pohon-pohonan yang sudah berkayu keras ya. Jadi di alam sendiri ada kemampuan adaptif untuk melakukan proses seperti itu ya.
Nah, tetapi tentu saja yang kita bicarakan ini adalah kemudian suksesi ekologis yang juga dipengaruhi oleh manusia ya. Jadi misalnya di sini kita melihat 3 tipe besar gitu ya di dalam intervensi manusia membentuk suksesi ekologis ini sehingga kemudian terbentuklah hutan ya, hutan yang sudah ada campur tangan manusia di situ. Lalu ada pertanian ya, seperti yang tadi contohnya ada ladang berpindah dan segala macam itu. Lalu kemudian ada lokasi untuk penggembalaan ya atau pastoral ya. Jadi ini 3 pola besar ya. Tetapi kemudian kita juga melihat banyak sekali irisan-irisan itu ya. Jadi antara forestry dengan agriculture ini membentuk agrisivikultur ya. Jadi kombinasi antara pertanian dan kehutanan ya, wanatani ya. Lalu antara pertanian dengan lahan penggembalaan ini menghasilkan model agropastura ya. Kemudian juga ada kombinasi antara forestry ya dengan peternakan ini menjadi silvopastura ya. Dan terakhir ada irisan antara 3 hal ini ya yang disebut sebagai agrosilvopastura. Jadi ini berbagai bentuk agroforestry ya yang merupakan hasil dari adaptasi manusia terhadap lingkungannya, kemudian itu mempengaruhi suksesi ekologis pada alam yang itu sebetulnya tidak berlangsung alamiah tetapi karena merupakan campur tangan manusia ya. Nah, itu juga tercermin pada pola pemukiman ya. Dan pola pemukiman itu biasanya juga sangat ditentukan oleh bagaimana manusia melakukan adaptasi ekologis ya. Jadi misalnya di ekosistem perladangan itu kan sifatnya ekstensif ya dan itu kemudian direspon ya. Salah satu bentuk adaptasi dalam pola pemukiman itu cenderung perumahannya itu terpisah-pisah ya, karena orang akan tinggal di lokasi yang dekat dengan ladangnya. Jadi ini titik-titik ini menggambarkan unit-unit pemukiman yang kecil gitu ya, yang mendekati lokasi peladangannya. Tetapi pada agroekologi sawah ya, itu biasanya pemukimannya terklaster ya. Jadi ini menyatu begitu lalu dikelilingi oleh sawah. Ini model-model desa di Jawa kan seperti ini ya. Ini banyak kita dapati di Madura seperti ini ya, karena ekologinya perladangan, sementara ini sawah. Nah, ada juga yang pola pemukimannya memanjang seperti ini banyak kita temukan di Kalimantan ya, karena kehidupan mereka sangat bergantung kepada sungai ya, baik kegiatan ekonomi, sosial, ritual gitu ya, sehingga pola pemukimannya juga memanjang mengikuti ekosistemnya ini. Ini juga salah satu bentuk adaptasi ekologis ya. Nah, ini kemudian bisa kita gambarkan seperti ini ya. Jadi di dalam pembentukan ekosistem itu, manusia itu biasanya melakukan pemanfaatan ruang itu dengan berbagai cara ya, baik secara horizontal ya, artinya secara horizontal itu setiap ruang punya fungsi yang berbeda-beda gitu ya, atau secara vertikal ya. Secara vertikal itu artinya ruang yang sama itu digunakan dengan berbagai fungsi ya. Nah, di dalam ilustrasi ini kita melihat bagaimana penataan ruang secara horizontal dan vertikal ini dilakukan sekaligus gitu ya, dan itu menghasilkan ragam agroekologi pada lokasi ini ya. Jadi misalnya di sini ada rumah begitu ya, lalu di sini ada pekarangan. Ini kan upaya untuk domestikasi macam-macam ya, untuk kebutuhan sehari-hari rumah tangga itu dilakukan di sini ya. Jadi campur-campur nih, ada kelapa, jahe, ada pisang, segala macam lah ya. Namanya juga pekarangan ya. Lalu di sini ada yang dimanfaatkan juga untuk komoditi perkebunan yang sifatnya sudah monokultur gitu ya. Ini kita lihat ini kan sama gitu ya. Lalu di sini ada peternakan ya, ladang penggembalaan ya. Ini kita lihat di sini. Jadi masing-masing ruang ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tetapi di sini digambarkan adanya satu rotasi ya di dalam memanfaatkan ruang gitu ya, dan ini kemudian menghasilkan pola pemanfaatan ruang yang sifatnya vertikal ya. Jadi ada agroforest di sini ya, sebagian ditebang lalu ditanami tanaman-tanaman perkebunan yang kemudian juga menyatu dengan tanaman kehutanan ya, ada kayu dan segala macam ya. Di sini mungkin mirip dengan di sini ya, ini juga sudah monokultur ya, mungkin nih nggak tahu ini kakao atau apa gitu ya. Lalu di sini juga bisa dilihat mungkin ini adalah jagung ya. Jadi ini ada tanaman pangan juga yang sudah ditanam di sini. Jadi ini menggambarkan bahwa pemanfaatan ruang itu bisa dilakukan secara horizontal dan vertikal dan ini kemudian menciptakan ragam sistem agroekologi ya. Nah, ini misalnya salah satu evolusi ya dari pemanfaatan ruang ini pada awalnya masih vertikal ya, dimanfaatkan untuk berbagai fungsi gitu ya. Di sini ada singkong ya, lalu ada karet ya, karena masih muda masih bisa tumpang sari, tetapi kalau ini kemudian sudah
besar ya, tentu yang di bawah tidak bisa dimanfaatkan dan ini kemudian menjadi monokultur ya, seperti di sini. Tetapi di sini kita bisa melihat ini yang agroforest yang di sini ini ya. Jadi ini di sini macam-macam ya. Ada kelapa, ada pisang, ada tanaman buah, ada tanaman kayu ya, segala macam seperti itu. Jadi ini bagaimana kemudian manusia melakukan intervensi sehingga suksesi ekologis di alam ini disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Dan ini polanya bisa secara horizontal maupun secara vertikal ya. Nah ini contoh ya. Jadi ini misalnya di Ngatatoro, di sini kita bisa lihat nih kombinasi antara penataan ruang secara horizontal maupun secara vertikal ya. Jadi ada ruang-ruang yang secara horizontal nih ditata sehingga masing-masing punya fungsi yang tersendiri ya. Ada sawah ya, polida, ada pampa ini ya, kebun ya. Tetapi ini kebun yang ada di pekarangan, jadi ini campur-campur. Tapi ada juga pampa yang kakao ya, di sini monokultur. Tetapi ada Oma Pangale ini sebetulnya kaitannya dengan sejarah rotasi mereka dulu ladang berpindah ya. Dan di sini kemudian tercipta agroforest sebetulnya. Lalu ada hutan yang masih primer, Wanangkiki ini yang di ujung-ujung gunung begitu ya. Nah, ini kita bisa melihat kombinasi antara pemanfaatan ruang secara horizontal maupun vertikal ya. Nah, ini contoh agroekologi talun ya di Jawa Barat. Ini yang sifatnya tadi itu ya mengarah kepada proses pembentukan agroekologi yang sifatnya vertikal ya. Jadi dimulai dari mereka membuka hutan, lalu mereka menanam dengan tanaman semusim ya, untuk tanaman pangan gitu ya. Ini tahap kebun. Lalu setelah itu sekian lama mereka kemudian mengkombinasikannya dengan buah-buahan ya. Di sini kita bisa lihat ada durian gitu ya, ada pepaya ya, ada pisang gitu ya. Jadi sudah menjadi kebun campuran. Lalu pada tahap berikutnya ini sudah dikombinasi dengan tanaman kehutanan ya, ada bambu, ada kayu, ada aren gitu ya. Jadi inilah yang kemudian menghasilkan talun ya. Nah, ini contoh mengenai bagaimana pola pemukiman itu juga menyesuaikan dengan ekosistemnya ya. Jadi ini contoh di Madura, ekosistem mereka itu kemudian dikembangkan menjadi agroekologi perladangan ya. Jadi dengan agroekologi semacam ini kan mereka butuh menyesuaikan diri dan itu dilakukan dengan mendekatkan pemukimannya pada lahan-lahan mereka itu ya. Nah, itulah yang disebut sebagai tanian lanjang. Jadi pemukiman mereka itu tidak menyatu ya seperti di Jawa begitu, tetapi terklaster dalam keluarga-keluarga besar gitu ya. Awalnya ada satu tanian lanjangnya ya, dan tiap tanian lanjang itu kan sebetulnya seperti ini ya di dalamnya itu ya. Ada rumah, ada langgar, kemudian ada dapur atau kandang gitu ya. Lalu kalau semakin berkembang maka dia akan membentuk unit baru ya, ini tanian lanjang yang kedua, lalu yang ketiga ya, tetapi akan mempertahankan pola semacam ini ya. Jadi ini juga salah satu bentuk adaptasi ekologis yang mengikuti ekosistemnya ya. Itu yang mengenai pembentukan ekosistem. Sekarang kita masuk kepada bagaimana proses koadaptasi tadi tidak sekali jadi ya. Seperti tadi saya contohkan dengan kasus overfishing tadi itu ya. Ketika menggunakan teknologi yang tidak ramah lingkungan tadi, maka ekosistemnya bisa rusak ya. Dan di situ kemudian terjadi maladaptasi ya. Jadi koadaptasi ini kemudian menuntut untuk selalu diperbarui terus sesuai dengan tantangannya ya. Karena ada satu titik di mana kemudian proses koadaptasi itu terjadi maladaptasi ya. Di sini kita akan menjelaskan kondisi ekosistem itu bisa mengalami pasang surut ya. Stabilitasnya itu mengalami pasang surut seiring dengan dinamika proses koadaptasinya ya. Jadi ini kondisi ekosistemnya dia bisa mengalami pasang surut. Misalnya dari ekosistem alamiah itu ya yang masih belum ada banyak campur tangan manusia, itu kemudian bisa diintervensi oleh manusia sehingga kemudian terjadilah suksesi yang dipengaruhi oleh manusia tadi ya. Tetapi kalau ini dilakukan dengan cara yang tidak berkelanjutan ya, maka akan terjadi overeksploitasi ya, seperti contoh tadi ya di perikanan tadi ya ada overfishing ya. Nah, ini kemudian kita lihat di sini terjadi penurunan kualitas dari ekosistem itu. Jadi ini ekosistemnya tidak oke lagi ya, seperti itu.
ketika kemudian ekosistemnya ini mengalami gangguan ya, ini kan kemudian suksesi ekologis yang alamiah ini kan juga mengalami penurunan ya. Sehingga ekosistem naturalnya tidak lagi stabil ya, suksesi ekologisnya terganggu karena entah gangguan alam, bencana alam misalnya longsor gitu ya, banjir gitu ya, atau karena gangguan manusia. Nah, ini kemudian direspon oleh manusia, jadi ini merupakan bentuk adaptasi dengan memberi input-input ya supaya memulihkan kondisi itu ya. Lalu di sini terjadi suksesi ekologis yang berikutnya yang sebetulnya ini dipengaruhi oleh manusia dan kemudian terbentuklah ekosistem yang berbeda, tidak lagi dia ekosistem yang alamiah tetapi dia sudah menjadi ekosistem pertanian ya atau ekosistem urban begitu ya. Nah, sehingga pada tahap ini maka ekosistemnya mulai pulih lagi, dia oke lagi gitu ya. Tetapi ketika ini dilakukan secara tidak berkelanjutan ya, misalnya kemudian human inputs-nya ini ya, untuk merespon kemerosotan suksesi ekologis ini dilakukan dengan input kimia misalnya ya, dengan revolusi hijau misalnya ya. Itu kan punya dampak ekologis jangka panjang gitu ya. Sehingga pada akhirnya lama-kelamaan fungsi-fungsi natural ya dari agricultural ecosystem ini semakin menurun ya. Dan pada saat itu maka ekosistemnya kembali tidak oke lagi ya. Jadi disinilah yang disebut sebagai maladaptasi ya. Jadi apa yang pada awalnya dimaksudkan untuk melakukan adaptasi sehingga kemudian terjadi adaptasi yang fit gitu ya, tetapi dalam jangka panjang dia justru kemudian merosot ya fungsi-fungsi alamnya dan kemudian terjadi maladaptasi ya. Jadi ini akan terus berlanjut ya. Tidak ada adaptasi itu yang sekali jadi ya. Ini akan terjadi seperti itu ya. Nah, kapasitas adaptif itu akan sangat ditentukan kalau manusia mampu belajar dari proses ini dan kemudian menghasilkan bentuk adaptasi baru yang lebih baik dan lebih berkelanjutan ya. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut soal maladaptasi ini. Jadi, maladaptasi itu pada awalnya dia adaptasi ya, tetapi seiring dengan perubahan yang terjadi dan juga seiring dengan perjalanan waktu, maka bentuk adaptasi yang awal ini bisa jadi kemudian tidak fit lagi ya. Lalu kemudian dia menjadi maladaptasi ya. Dan kalau kita lihat di sini definisinya, jadi maladaptasi itu adalah deviasi dari puncak adaptif ya. Jadi semula ini sudah mencapai puncak adaptif ya, lalu kemudian dia merosot ya, seperti bagan pada slide yang sebelumnya tadi ya. Maladaptasi juga diartikan sebagai sifat atau ciri atau karakteristik yang kemudian itu lebih membahayakan ketimbang bermanfaat ya. Jadi pada akhirnya itu kemudian adaptasinya itu membahayakan bukan bermanfaat ya seiring perjalanan waktu ya. Nah, ini berbeda dengan adaptasi, di mana adaptasi itu adalah pola penyesuaian diri yang sifatnya helpful ya, bukan harmful ya. Di dalam konteks perubahan iklim didefinisikan seperti ini. Jadi, maladaptasi itu adalah hasil dari suatu kebijakan adaptasi atau tindakan adaptasi yang disengaja, tetapi yang kemudian secara langsung meningkatkan vulnerability ya, kerentanan dari pihak-pihak yang dimaksudkan dengan kebijakan itu, atau aktor-aktor yang lain, atau mengurangi ya prasyarat-prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan ya, dengan secara tidak langsung meningkatkan vulnerability dari masyarakatnya. Jadi pada awalnya dia merupakan kebijakan atau tindakan untuk melakukan adaptasi, tetapi justru pada akhirnya dia meningkatkan vulnerability pada kelompok tertentu gitu ya, atau meningkatkan vulnerability pada komunitas secara keseluruhan ya, secara tidak langsung dan itu kemudian menimbulkan masalah bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan ya. Nah, maladaptasi juga diartikan sebagai tindakan yang dilakukan ya, yang seolah-olah itu untuk menghindari atau mengurangi vulnerability dari climate change ya, tetapi kemudian secara negatif justru berdampak kepada atau meningkatkan vulnerability dari sistem yang lain atau sektor yang lain atau kelompok sosial yang lain. Jadi dia ingin mengurangi vulnerability pada satu kelompok tetapi dampaknya justru buruk pada kelompok yang lain gitu ya. Jadi itu maladaptasi ya. Atau dia ingin meningkatkan keberlanjutan dari sektor pertanian gitu ya, tetapi dia kemudian meningkatkan vulnerability dari lingkungan hidup ya, dan segala macam ya. Jadi ini yang disebut sebagai maladaptasi ya.
Ini contoh misalnya revolusi hijau ya. Jadi revolusi hijau ini kan sebetulnya bentuk adaptasi dari sistem sosial terhadap ekosistemnya ya, karena pertumbuhan populasi ya menuntut pangan yang lebih besar ya. Lalu kemudian manusia melakukan adaptasi dengan mengembangkan revolusi hijau ditandai dengan monokultur ya, misalnya padi gitu ya dengan varietas unggul. Kemudian ada input eksternal yang sangat tinggi ya, kimia, irigasi, mekanisasi ya, dan segala macam itu ya. Ini kemudian juga berpengaruh kepada sistem sosialnya ya, karena untuk melakukan input kimia itu dibutuhkan industri ya. Untuk mekanisasi itu ada suplai alat dan bahan bakar dan segala macam ya, dan seterusnya ya. Tetapi kemudian kita lihat ketika dilakukan adaptasi dalam bentuk revolusi hijau itu, dia bisa menyelesaikan masalah pangan ya. Jadi dia ada koadaptasi yang kuat dalam hal penyediaan pangan antara pertambahan populasi dengan kemampuan lahan pertanian itu untuk meningkatkan produktivitas ya. Jadi ada adaptasi yang kuat antar sistem yaitu sistem sosial dengan ekosistem. Tetapi kalau kita lihat nanti ya secara lebih jauh, ternyata terjadi koadaptasi yang lemah atau dengan kata lain terjadi maladaptasi ya, baik di dalam sistem sosial maupun di dalam ekosistemnya ya. Misalnya di dalam sistem sosial kan kemudian revolusi hijau ini menciptakan ketimpangan ya, karena kemudian lahan semakin terkonsentrasi kepada petani kaya, sehingga ini menimbulkan masalah kepada petani-petani yang kecil ya. Begitu juga pada ekosistemnya ada masalah ekologi ya, karena dengan input kimia yang seperti itu, maka banyak sekali mikroorganisme yang mati karena kimia itu. Sehingga kemudian dari sisi keberlanjutan jangka panjang, maka sebetulnya kualitas tanahnya juga semakin buruk ya, dan kemudian lambat laun terjadi stagnasi produksi ya, bahkan kemudian penurunan produksi ya. Nah, banyak sekali studi menunjukkan bahwa apa yang pada awalnya dimaksudkan sebagai bentuk adaptasi itu kemudian menimbulkan maladaptasi ya, baik pada ranah ekosistemnya, misalnya ditunjukkan di dalam buku ini ya, bagaimana revolusi hijau itu membawa implikasi ekologis gitu ya, tetapi juga pada sistem sosialnya ya, bagaimana revolusi hijau itu sesungguhnya dilakukan dengan penuh kekerasan ya. Maka kalau di Indonesia dulu waktu revolusi hijau digencarkan oleh Orde Baru itu militer ikut turun tangan ya supaya petani mau mengadopsi varietas unggul, mau menanam serempak gitu ya, mau menggunakan pupuk ya, pestisida dan segala macam ya. Dan ini juga kemudian maladaptasi yang lain adalah di dalam penguasaan tanah dan hubungan agraris ya. Penguasaan tanahnya semakin timpang, hubungan agrarisnya juga semakin eksploitatif seperti itu. Nah, ini juga penting kalau kemudian Anda melihat aksi iklim ya yang sekarang dilakukan ya. Lalu kemudian pertanyaannya, aksi iklim ini kan sebetulnya bentuk adaptasi manusia terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim kan ya. Tetapi apakah adaptasinya ini hanya inkremental gitu ya, sepotong-potong gitu ya, atau bersifat sistemik gitu ya, jadi tidak sepotong-potong tetapi melibatkan semua komponen yang memang diperlukan, atau apakah bisa bersifat transformasional ya. Jadi dia kemudian menjawab akar masalah dari terjadinya perubahan iklim itu ya. Jadi tidak sekedar di ujung hilirnya direspon, tetapi juga di hulu atau akar masalahnya direspon ya. Nah ini yang kemudian menentukan apakah kemudian adaptasinya itu berhasil ya, ataukah kemudian terjadi maladaptasi ya. Jadi kalau berhasil berarti inisiatif yang dilakukan itu justru tidak meningkatkan emisi ya dari gas rumah kaca ya. Lalu juga bisa menjamin kesetaraan ekonomi dan sosial, bisa meningkatkan insentif bagi semua pihak untuk melakukan adaptasi semacam ini. Kemudian menghindari inisiatif yang berbiaya tinggi, lalu ada fleksibilitas ya supaya semua pihak bisa terlibat di dalam inisiatif ya. Atau sebaliknya terjadi maladaptasi ya. Jadi kemudian upaya adaptasi itu justru berbalik menjadi vulnerability ya kepada para pelakunya. Atau kemudian vulnerability-nya tidak berbalik kepada pelakunya tetapi kemudian menggeser kepada kelompok atau sektor lain ya. Jadi ingin mengurangi vulnerability pada sektor tertentu tetapi sektor yang lain menjadi korbannya ya. Lalu kemudian juga mengerosi pembangunan berkelanjutan yang berdampak kepada sumber daya bersama ya. Jadi ini kalau terjadi maladaptasi. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan apakah kemudian aksi iklim ini bisa transformasional ya?
tidak hanya adaptasi pada sisi hilir gitu ya, tetapi juga kemudian mitigasi pada sisi hulunya ya. Jadi kemampuan untuk melakukan keduanya ini ya, ini menjadi penting supaya kemudian adaptasinya menjadi transformasional, tidak hanya sekedar sistemik ya, tetapi transformasional. Ini untuk menunjukkan juga bahwa kemudian adaptasi itu tidak sekali jadi, tetapi kemudian harus terus dikembangkan sesuai dengan tantangan yang berubah, dan disitulah kemudian terletak sejauh mana suatu negara, suatu masyarakat, suatu komunitas itu punya kapasitas adaptif yang tinggi atau tidak ya. Kemampuan belajarnya, kemampuan responnya, kemampuan power sharing, kemampuan untuk melakukan inisiatif secara kolaboratif dan segala macam, itu semua yang akan nantinya menentukan kapasitas adaptif itu ya. Oke, saya cukupkan demikian kuliahnya.